Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Jemaah sidang salat Jumat yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika bulan Ramadan tiba, kaum muslimin hampir semua dari mereka semangat dalam beribadah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangannya. Namun ketika Ramadan berakhir, semangat itu pun dengan berjalannya waktu juga ikut berakhir, sehingga yang tadinya ketika bulan Ramadan dia tahu apa saja yang dilarang dari pandangan matanya, yang dilarang dari pendengaran telinganya, yang dilarang dari ucapannya, termasuk juga dari tangannya, pikirannya, dan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menyadari dan berusaha untuk mencegahnya. Sehingga karena dia mampu untuk menjaga apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka imannya pun terjaga. Karena imannya terjaga, maka ketakwaannya dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala pun berjalan dengan baik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, lalu apa yang bisa kita lakukan setelah Ramadan ini berakhir agar iman kita tetap terjaga, kualitas ibadah kita tetap istiqamah sebagaimana dahulu ketika bulan Ramadan tiba dan kita masuk di dalamnya? Maka yang harus kita lakukan agar ibadah kita tetap istiqamah, terjaga kualitasnya adalah, pertama, ikhlaskanlah ibadah itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Penting bagi kita menjaga keikhlasan ibadah hanya kepada Allah. Sebab manakala ibadah kita campurkan antara beribadah kepada Allah kemudian juga mempersembahkan yang itu menjadi haknya Allah kepada selainnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolaknya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menolaknya, dan otomatis Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini murka kepadanya. Ketika Allah murka kepada hamba ini, maka tidak mustahil yang senang kepadanya adalah syaitan yang terkutuk. Sehingga inilah salah satu di antara yang menjadi penyebab seseorang tidak bisa menjaga kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pernah diungkapkan oleh iblis ketika hendak diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari sorga. Iblis pada saat itu merasa dirugikan karena kesalahan yang dilakukan olehnya, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutuknya. Tapi sebelum
Iblis itu diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Adam dari sorga. Iblis memohon kepada Allah agar diberikan umur yang panjang sehingga sampai hari kebangkitan nanti, sehingga akhir kiamat. Dan di situ juga iblis minta kepada Allah, berjanji bahwa iblis akan menggoda dari kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dari mereka orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, agar iman mereka luluh, kemudian ketakwaannya mereka rapuh, ibadah mereka tidak bisa istiqamah dan tidak bisa terjaga kualitasnya sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Apa kata iblis? Qala rabbi fa'adhni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku, berikanlah aku tenggang waktu untuk bisa hidup sampai hari kebangkitan, yaitu hari kiamat. Qala fa innaka minal mundarin. Allah Subhanahu wa taala menjawab, sungguhnya engkau adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diberikan tenggang waktu itu. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai waktu yang telah ditentukan. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyina lahum fil ardi wa la ughiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis pun berkata kepada Allah, wahai Tuhanku, apa gerangan yang menyebabkan aku menjadi tersesat ini sehingga Engkau mengatakan aku tersesat sehingga aku diusir dari sorga? Ya, iblis pun tahu kesalahannya, sehingga dia minta kepada Allah, la uzayyina lahum fil ardi wa la ughiyannahum ajma'in. Sungguh ya Allah, akan aku buat yang sesat tadi itu, yang menyimpang dari ajaranmu ya Allah, dan juga sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan itu adalah yang indah, itulah yang benar, dan aku akan sesatkan mereka semuanya kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin, mereka yang mengikhlaskan ibadah hanya kepadamu. Mereka tidak bisa. Jemaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya bagi kita menjaga pemurnian ibadah, kemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dicampur aduk antara tauhid dan syirik. Dan jangan juga ketika kita beribadah niat kita adalah karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Sebab ini juga merupakan pintu dan celah bagi syaitan untuk menggoda dan mengusik kekhusyuan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.